Cuma satu kabupaten saja yang masuk dalam radar afirmasi. Habibi, come to Papua. Hari ini pintu gerbang LPDP tahap kedua resmi dibuka di Indonesia dan tutup nanti di tanggal 18 Juli bulan depan. Hai Hadita, baru buka langsung bicara tutup. Sorry teman-teman. Itu artinya teman-teman punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk berproses di anak tangga yang pertama, yaitu seleksi administrasi. Video hari ini adalah serial Kupas Tuntas Bukpan Bab 3 atau Buku Panduan Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Papua dengan saya, Anita. Welcome to Bagaimana Bisa. Sorotan kali ini adalah apa sih keistimewaan daerah-daerah afirmasi itu? Di wilayah mana saja yang termasuk dalam kategori ini? Jadi, jangan kemana-mana dan pastikan teman-teman nonton video ini sampai tuntas karena informasi di video ini bisa jadi kunci sukses Go dapat beasiswa impian. Link pendaftaran dan e-Bukpan cek nanti di deskripsi. Teman-teman yang masih bingung dan hendak tanya-tanya hal-hal teknis di luar Bukpan, bisa gabung di WA Group yang juga saya sertakan di deskripsi. Ya, kita baku bantu di sana. Buku panduan tertulis itu terpampang nyata di website, bisa akses sendiri. Saya nanti sertakan di deskripsi juga. Jadi video saya ini semacam Bukpan audiovisual lah, karena ada orang yang lebih masuk kalau dia lihat video atau dia orangnya audio dan visual. Well, hari ini kita bahas adalah daerah afirmasi yang jadi coverage area bab 3. Hari ini saya juga ajak kita semua belajar geografi sedikit. Beasiswa afirmasi ini ada 4 jenis. Beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, beasiswa penyandang cacat, dan beasiswa putra-putri Papua. Di Bukpan bab 3 halaman 9 ada lengkap daerah-daerah mana saja yang dikategorikan daerah afirmasi menurut ketentuan LPDP. Saya sederhanakan saja di video ini ya teman-teman. So, hanya ada 3 provinsi di Indonesia yang semua kabupaten kotanya masuk dalam hitungan daerah afirmasi, yaitu Tanah Papua keseluruhan, NTT semua, dan seantero Maluku. Kalau sampai di sini jangan tanya lagi, kalau Papua Barat itu bagaimana? Baru tahu yang di Maluku Utara nih bagaimana? Iya mama sayangnya. Ada wilayah yang dalam satu provinsi itu cuma 1 kabupaten saja yang masuk dalam radar afirmasi, yaitu di Provinsi Lampung, pas di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Sumatera Barat itu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Utara. Kalau sampai di sini jangan ada yang tanya lagi, lalu bagaimana dengan saya yang tinggal di Kalimantan ini? Oh, enggak boleh. Kalau saya yang punya dana abadi ini, saya angkut kamu semua. Lalu yang terakhir ada di Sulawesi Tengah, cuma di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, dan Tojo Una-Una. Lalu di Provinsi Sumatera Utara itu ada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara. Teman-teman yang tinggal di daerah afirmasi yang notabene adalah orang asli di wilayah tersebut punya peluang besar untuk lolos di beasiswa ini. Tentu saja dengan memperhatikan syarat dan ketentuan umum lainnya ya, seperti WNI. Sampai saat ini masih belum ada ketentuan untuk WNI hasil naturalisasi ya. Tapi kalau ada pasti saya yakin Bukpan ini kayaknya harus diganti lagi. Yang kedua, sudah lulus D4, S1 untuk yang mau melamar S2. Yang ketiga, sudah dokter spesialis dan dokter super spesialis untuk yang mau melamar PhD. Yang keempat, sudah lulus D4 atau S1 langsung doktor. Nah, ini yang dari D4 S1 yang mau langsung doktor tanpa S2 lagi, macam kelas akselerasi begitu loh. Tadi syarat-syarat umum. Terus syarat khususnya apa saja? Yang pertama, harus tamat SD sampai SMA di daerah afirmasi. Ijazah sekolah nanti sebagai bukti yang akan dilampirkan. Yang kedua, sudah tinggal minimal 10 tahun di daerah afirmasi. Ini dibuktikan dengan KTP daerah afirmasi. Ditambah lagi wajib ada surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.
Macam ribet sekali, Kak. Ya, justru itu waktu pendaftaran ini dibikin panjang 1 bulan supaya teman-teman bisa mengurai benang kusut syarat umum dan syarat khusus ini pelan-pelan. Nah, kalau sampai di sini biasanya banyak dinamika. Apalagi di Papua sendiri banyak daerah trans dan sudah banyak terjadi kawin campur. Plus, sekolah itu pindah-pindah karena 1, 2, 3, bahkan 4 hal. Dan orang bukan di daerah afirmasi yang sudah lama, di daerah afirmasi pun alami kesulitan karena dorong tidak tinggal lama di sana. Contohnya di Papua. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini kadang-kadang bikin bingung. Habibi, come to Papua. Come to Papua. Lalu tinggal lama dan sama-sama membangun Papua. Kalau tidak, kesempatan ini air laut saja. Lalu Gus jawab satu pertanyaan ini juga ya. Kalau bapak kandung itu orang asli Papua, mama kandung orang Jawa. Dari kecil SD sampai kuliah itu di Jawa. Sudah daftar beasiswa LPDP Putra Putri Papua 1 kali tapi ditolak. Mau lagi tahun ini tapi bingung kenapa sampai ditolak. I got you. Jadi meskipun teman dia itu termasuk dalam kategori orang asli Papua tapi tidak tinggal lama di Papua minimal 10 tahun. Maka maaf teman tadi bisa jadi belum punya persyaratan yang di Bukpan. Oke, mari kita lihat Bukpan Putra Putri Papua halaman 4 poin kedua. Di situ jelas tertulis bahwa ijazah pendidikan dasar atau menengah harus dari sekolah-sekolah yang ada di seluruh tanah Papua. Jadi, kalau semua ijazah tidak di tanah Papua, berarti sudah melenceng dari poin nomor 2 itu. Kira-kira begitu tapi jangan kecil hati, bisa coba di beasiswa LPDP reguler. Habibi, come to Papua. Teman-teman, LPDP mencatat jumlah sejarah S2 dan S3 di Indonesia ini masih sangat kurang. Populasi kita sampai saat ini mencapai 275 juta orang. Dalam perjalanannya di tahun 2030 sampai dengan 2050, Indonesia ini diharapkan tidak lagi jadi negara berkembang, tapi naik level menjadi negara maju. Sekarang kita masih ketinggalan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, yang rasio S2 dan S3-nya itu sudah 2%, sementara level doktornya itu sudah 0,42%. Indonesia belum sampai 1 digit juga teman-teman. Masih 0 sekian persen gitu loh. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa kita raih. Asal kita mau sama-sama bahu-membahu baku tolong. Contoh sederhana ya, sebarkan saja video ini supaya banyak orang di Indonesia tahu kalau negara hadir mencerdaskan kehidupan manusia melalui pendidikan. Ini zaman informasi terbuka teman-teman, bukan lagi surat tertutup yang kirim dari Jakarta lalu sampai di kalangan tertentu. Jadi kalangan tertentu dan dia punya keluarga dan kronik-kronis saja yang bisa sekolah tinggi. Tapi Indonesia sekarang sudah berubah. Yuk, sebar video ini. Program beasiswa LPDP ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kita semua yang berasal dari daerah afirmasi untuk dapat pendidikan berkualitas dan berkontribusi dalam membangun daerah kita. Bagi teman-teman yang tinggal di wilayah-wilayah ini, jangan ragu untuk mendaftar dan manfaatkan peluang emas ini. Ingat, masa depan ada di tangan kita. Dan dengan pendidikan yang tepat, kita bisa membawa perubahan yang signifikan bagi daerah kita tercinta. Habibi, Waktu daerah afirmasi. Itu saja untuk hari ini dan sehat selalu.